man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih dahsyat minna dari kita kuatan kekuatannya. Kaum itu sombong, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Sekarang sebagian orang kafir juga begitu. Amerika mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami, kami ini super power. Siapa yang lebih hebat daripada kami? Tahu-tahu dipermalukan oleh Allah, uangnya pada habis, banyak utang, sehingga kantornya Amerika itu, kantor-kantor pemerintahan pada ditutup karena nggak kuat gaji pegawainya. Man asyaddu minna quwwah, dia masih begitu juga. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Sekarang mulai berubah. Siapa yang lebih banyak utangnya daripada kami, katanya Amerika. Itu katanya orang-orang ahli ekonomi, orang Amerika itu kalaupun punya waktu 300 tahun belum selesai utangnya itu. Sekarang berubah. Mana syaddu minna quwwah, mana syaddu minna utangnya. Ini belum, ini sebentar lagi akan tambah lagi itu. Jadi kalau kamu mendengar orang-orang kafir berkauk-kauk merasa paling kuat itu biasa. Itu sih warisannya kaum Ad, begitu itu. Akhirnya juga tidak lama kemudian menyesal. Beberapa puluh tahun yang lalu Uni Soviet bilang man asyaddu minna quwwah, tiba-tiba juga rontok. Super power timur Uni Soviet rontok. Super power barat nanti juga akan rontok juga, ganti ke Cina. Kita ini orang yang paling banyak, paling hebat. Iya, boleh saja, nanti kamu tidak akan lama juga. Kalau kamu merasa kamu akan menang sendiri, kamu itu hanya orang yang tidak belajar sejarah saja. Di dunia ini baik sejarah kuno atau sejarah modern sudah berbicara bagaimana negara-negara besar telah hancur. Negara-negara besar hancur, orang-orang besar hancur. Dunia ini nggak ada yang lama, tuh nggak ada. Sekarang ini kan seperti orang barat itu kayak paling hebat itu belum lama, belum ada 200 tahun itu orang barat itu jadi orang yang hebat di dunia ini. Sebelum itu orang Turki lebih panjang lagi, 600 tahun mereka jadi penguasa dunia. Sebelum itu orang Arab ratusan tahun juga. Jadi melihat kemajuan kauk-kauknya orang-orang kafir itu kamu jangan terkejut. Halah, biasa. Sejak kaum Ad dulu juga sudah begitu. Ana asyaddu minna quwwah. Kaum Ad itu orangnya gede-gede, besar-besar. Bukan Allah kirim batu besar, enggak. Allah kirim makhluk yang paling lembut, namanya angin. Tapi sudah cukup angin itu untuk menghancurkan kaum Ad. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menghancurkan itu kadang-kadang perkara-perkara gede itu dihancurkan dengan perkara-perkara kecil. Namrud yang gede besar, Allah kirim nyamuk untuk membunuh Namrud.
Fir'aun Allah kirim Nabi Musa dengan membawa tongkat, bukan membawa bedil, bukan membawa pedang, bawa tongkat aja. Sedangkan Fir'aun itu punya sejuta pasukan, sejuta senjata, berjuta-juta peralatan. Allah kirim Nabi Musa, nggak dikasih alat banyak-banyak, kasih tongkat aja satu. Bukan dua, tongkatnya satu aja. Abroha datang ke Mekah dengan pasukan gajah. Allah kirim burung perenjak, burung kecil, tayran ababil, hancur semuanya. Ini pelajaran bagi kita. Kalau Allah itu menghendaki itu nggak usah pakai asbab-asbab yang besar-besar, asbab yang kecil-kecil aja. Bahkan tanpa asbab pun Allah kuasa untuk menghancurkan siapa saja yang Allah kehendaki. Nabi di Gua Hira, Nabi di Gua Thaur, dikepung oleh orang-orang Quraisy. Allah kirim laba-laba, melandingan yang kecil, tidak cukup. Pada zaman Nabi itu banyak bangsa-bangsa besar yang maju, negaranya besar, Parsi, Romawi, Habasyah, Cina. Allah pilih orang Arab yang sedikit, nggak punya negara, nggak punya apa-apa, untuk membantu Rasulullah SAW. Ya. Allah kuasa untuk menggerakkan orang Parsi, menggerakkan orang Romawi, menggerakkan orang Cina, menggerakkan orang Habsyah. Allah kuasa. Tapi yang digerakkan justru bangsa yang kecil, yang sedikit, yang miskin, nggak punya apa-apa. Ini pelajaran semua dari Allah SWT pada kita, bahwa Allah itu tidak perlu apa-apa. Kalau Allah mau menolong ya ada macam-macam jalan terjadinya pertolongan. Kalau Allah mau mencelakakan ya ada saja sebabnya celaka. Maka hati kita ini dalam hidup ini, dalam urusan apa saja, senantiasa bergantung kepada Allah. Jangan bergantung pada ayahnya, ibunya, hartanya, jabatannya, kepandaiannya. Bergantung hanya kepada Allah. Urusan apa saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang itu bergantung betul pada Allah, Allah akan cukupi. Qabil.